harus mengasihi orangnya dan memulihkan mereka. Karena kita harus jadi Kristus-Kristus kecil di tengah-tengah mereka. Bagaimana menentukan orang itu sesat? Kristen itu sesat atau bukan? Kristen sesat itu tidak mengakui. Tadi yang sesat-sesat itu aku suka banget ngebahas sesat-sesat ya. Karena banyak orang mengatakan dirinya suci ya. Padahal buku-bukunya semua sesat semua, itu banyak itu ya, apalagi di abad-abad ke-7 itu ya. Yang di abad-abad ke-7 nih yang aneh-aneh nih. Spesial pakai telur abad ke-7. Menurut kakak, bagaimana menentukan seorang Kristen itu sesat atau tidak? Bagaimana kita menanggapi orang tentang perselisihan antara pengikut Yesus di abad mula-mula dengan pengikut orang-orang Farisi? Saya nggak repot berdebat masalah itu. Yang penting kita berantas itu adalah syaratnya. Tidak. Makasih banyak. Saya ingin bertanya Kak, dengan pengantar di awal, kembali pada abad kedua, kontroversi panjang dan kritik terhadap Kristenan dan umat Kristiani kan udah ada sejak zaman kerasulan nih Kak. Dengan perjanjian baru juga yang mencatat pertikaian antara pengikut Yesus dan orang Farisi serta ahli-ahli Taurat. Maksudnya seperti landasan yang ada dengan contoh di Matius 15 ayat 1 sampai 20 dan Markus 7 ayat 1 sampai 23. Nah, pertanyaannya yang pertama, menurut kakak, bagaimana penjelasan sebenarnya sesuai dengan Alkitab yang benar-benar kakak imani dan pelajari dengan pengantar di atas tadi Kak? Tugasmu ini ya? Terus boleh tanya lagi Kak? Langsung bentar satu. Tugasmu itu Kak? Oke Kak. Ya, aku sebenarnya kurang paham pertanyaanmu. Maksudmu pertanyaanmu itu esensinya apa? Mau tanya apa? Tentang apanya? Maksudnya pendapat saya tentang degradasi antara pengikut Yesus dengan orang Farisi. Iya Kak. Oke, itu yang pertama ya. Jadi bagaimana pendapat saya tentang perselisihan antara pengikut Yesus dengan orang-orang Farisi gitu ya? Iya Kak. Oke. Yang kedua apa? Baik, yang kedua, dalam peninjauan etika kekristenan terhadap homoseksualitas, bagaimana umat Kristiani dipanggil untuk mencintai kelompok LGBT atau LGBTQ+. Dan selanjutnya, dengan landasan ini, bagaimana apabila pendeta atau orang yang berbicara tentang kekristenan dan kesucian Allah, Bapa Tritunggal, sedangkan beliau tersebut tidak bisa lepas dari larangan tersebut. Nah, bagaimana pandangan kakak? Apakah itu termasuk bersetubuh dengan bait Allah? Oke. Yang kedua tentang saya menyebutnya takut di band ya. Saya menyamarkan dengan sebutan lampu lah ya, lampu. Homreng aja. Ya, itu kasar ya. Lampu aja saya nyebutkannya dengan lampu. Bagaimana kita menanggapi bagaimana iman kekristenan menanggapi itu dan bagaimana dengan pendeta-pendeta yang di dalam itu. Gitu ya kira-kira ya. Siapa namamu? Kilka? Nama saya Maria Christine Kak. Oh, Maria. Oke. Yang pertama ya. Mengenai orang Farisi dan perintah Yesus ya. Kita baca dalam Yohanes 8 ya. Kak, maaf sebelumnya Kak, ada pertanyaan terakhir sekalian boleh nggak? Oh ya, silakan. Nah, menurut kakak, bagaimana menentukan seorang Kristen itu sesat atau tidak? Terima kasih Kak. Oke. Yang pertama ya, kita baca ya. Bagaimana kita menanggapi tentang perselisihan antara pengikut Yesus di abad mula-mula dengan pengikut orang-orang Farisi ya. Kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 22, mulai ayat 21.
Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Itu kata Yesus kepada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan dengan itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ayat 23, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi bagaimana kita menanggapi perselisihan antara orang-orang Kristianos, orang-orang pengikut Yesus dengan orang-orang Farisi pada masa itu? Simpel. Orang Farisi itu menetapkan dan memaksakan dirinya di dalam kebebalan hati mereka untuk menolak Kristus. Karena mereka masih terpengaruh dengan pola pikir yang duniawi. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 22 tadi, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Artinya apa? Filsafat yang digunakan oleh orang-orang Yahudi, kebijaksanaan yang mereka cintai, itu adalah kebijaksanaan dunia ini. Sedangkan kebijaksanaan yang pengikut Kristus cintai adalah kebijaksanaannya Kristus sendiri, filsafatnya Kristus. Ya, jadi bagaimana kita menanggapi perselisihan itu? Ya, kita harus berpihak kepada Kristus. Karena yang membuat orang Farisi menolak Kristus adalah kebebalan hati mereka. Kebebalannya dan kehidupan mereka yang tidak sesuai dengan apa yang mereka perkatakan di dalam kalangan orang Yahudi. Ya, jadi tanggapan kita apa? Ya, harus mengikut Kristus. Kenapa? Karena apa yang Kristus perintahkan, apa yang Kristus ajarkan, apa yang Kristus beritahukan kepada orang Yahudi, itu dia lakukan. Ketika misalnya dia berkata dengan hukum surgawi, kasihilah Allahmu dan kasih sesama manusia dan juga kasihi musuhmu. Dia melakukan itu tidak hanya dengan semata-mata perkataannya saja, tapi dia membuktikan ucapan dan hukumnya itu dan mengaplikasikannya menjadi teladan. Makanya tujuan kita sebagai orang Kristen adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus dengan buah-buah pemikiran dan hikmat yang datang dari Dia sebagai hikmah itu sendiri bagi kita. Ya. Jadi kasus perselisihan antara orang-orang yang mengikut Kristus dengan orang-orang yang mengikut orang Farisi pada masa itu adalah yang pertama tentang kebenaran dan tentang kebebalan. Orang-orang bebal menolak kebenaran dan orang-orang benar mengajarkan kesalehan hidup. Jadi Kristus itu yang benar, dia mengajarkan kesalehan yang hidup dengan cara yang benar. Tanpa kompromi dengan kemunafikan orang-orang Farisi. Tapi orang-orang Farisi memilih untuk tetap bertekun, untuk tetap setia kepada kebebalannya. Dengan demikian mereka menolak Yesus. Nah, oleh karena penolakan itulah Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, kalau bukan oleh karena pelanggaran mereka, kita tidak beroleh anugerah. Ya, jadi ada dua hal dalam hal ini yang mau disoroti. Kebebalan orang Farisi. Orang-orang Farisi itu menunjukkan mereka tidak mau diajar oleh Kristus. Mereka tidak mau tunduk. Yang kedua, mereka lebih mencintai kebijaksanaan manusia daripada kebijaksanaan ilahi di dalam Kristus. Karena Kristus berkata, kamu dari dunia ini. Jadi penolakan orang Farisi atas Kristus itu berasal dari dunia ini. Itu yang pertama ya. Jadi itu tanggapan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai lampu, yang bagaimana menanggapi kita tentang orang-orang di dalam lingkungan itu. Manusianya itu harus dikasihi sebagaimana Kristus mengasihi wanita yang ketahuan berzina. Tetapi dosanya itu kita benci, maka kita berusaha menarik mereka yang di dalam itu untuk keluar dari apa yang kita benci. Ya, jadi kita nggak boleh menyerang pribadi mereka. Karena kita perlu tahu latar belakangnya, kita tahu mengapa mereka menjadi seperti itu, apa yang menyebabkannya, karena begitu banyak hal yang membuat orang bisa terjatuh di dalam dosa lampu itu. Ya, begitu banyak hal yang bisa memengaruhi itu. Nah, kita benci dengan dosanya itu, tetapi manusianya itu kita rangkul. Kita kasihi sebagaimana Kristus mengasihi wanita yang berdosa.
Tetapi apa yang Kristus berikan kepada wanita itu? Penghukuman tidak diberi, tetapi teguran itu dinyatakan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Maka kita pun kepada lingkungan sekitar kita, bukan hanya dosa lampu itu, dosa banyak hal pun. Kita nggak boleh menghakimi dia secara pribadi, tapi dosanya itu harus dinyatakan. Karena Tuhan berkata, barang siapa yang kau kasihi, ia ku hajar dan ku tegur. Jadi hajaran dan teguran itu jangan dianggap negatif. Itu akan menjadi negatif kalau caranya tidak sesuai. Ya, kamu mau negur orang, tapi kesannya mempermalukan, itu sampah. Kamu tegur orang depan banyak orang, itu sampah. Ya, teguranmu baik, tapi caramu itu yang menentukan itu baik atau tidak. Makanya Rasul Petrus berkata, sampaikanlah dengan lembut, penuh hati nurani, dan dengan kebenaran. Maka orang-orang yang di dalam dosa itu, kita tahu mereka di dalam dosa itu, ya orangnya kita rangkul. Nah ini ada setan yang bilang rajam. Ya. Kita rangkul, tapi dosanya kita benci. Saya selalu mengatakan pengakuan dosa kepada Tuhan itu mendatangkan pengampunan karena Ia adalah setia dan adil. Tapi pengakuan dosa kepada sesama itu mendatangkan pemulihan. Jadi sikap kita sebagai yang meneladani Kristus itu harus mengasihi orangnya dan memulihkan mereka. Karena kita harus jadi Kristus-Kristus kecil di tengah-tengah mereka. Bagi kesembuhan dan pemulihan mereka. Banyak kok orang yang berhasil keluar dari dosa yang seperti itu. Meskipun itu dikatakan, wah itu disebabkan ini sebenarnya. Banyak yang bisa keluar. Gitu ya. Nah mengenai misalnya ada hamba Tuhan di dalam dosa itu, saya pun tidak tahu ya dalam kasus ini dia berenang-renang di dalam dosa itu atau tidak. Tapi kalau seorang pendeta atau hamba Tuhan pernah di dalam masa lalu yang seperti itu, pernah di dalam histori yang seperti dalam hidupnya, ya dia harus membuktikan pertobatannya itu dengan buah-buahnya, ya. Tidak mencemarkan diri, ya, tidak melakukan hal-hal itu lagi, itu penting. Tetapi kalau masih melakukan itu, ya itu tidak boleh. Nah itu akan jatuh kepada yang kamu sebutkan tadi, ya berzina dengan bait Allah. Karena dia itu sebagai hamba Tuhan, ya pelayan Tuhan. Rasul Paulus juga punya masa lalu. Ada seorang jana suci bernama seorang jana suci, saya lupa namanya, Seraphim Rose. Seraphim Rose juga dia pelaku dalam tanda kutip LGTV. Ya, dia cinta sesama jenisnya. Tetapi dia dinobatkan gereja sebagai orang kudus karena masa lalunya itu dia responi dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dia tidak hanya jadi orang biasa. Masa lalunya itu tidak menghambat dia untuk menjadi orang suci. Karena ini dari gereja ortodoks ya. Karena gereja itu memfasilitasi dia, merangkul dia, mengasihi dia, dan menyatakan bahwa tidak seharusnya demikian. Maka dia pelan-pelan di dalam hajaran dan teguran yang penuh kasih itu keluar dari situ. Dan dia bahkan bisa menjadi pengayom untuk yang seperti itu. Maka dia menjadi sarana penyembuhan bagi orang-orang yang masih di dalam itu. Ya, jadi kalau ada hamba Tuhan atau siapapun ya yang masih di dalam itu, ya dia harus segera keluar dari yang seperti itu. Ya, karena itu akan merusak relasinya kita dengan Tuhan dan juga merusak buah-buah yang kita keluarkan. Nah, itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga tentang bagaimana menentukan. Maaf Kak sebelumnya Kak. Ya. Maaf motong ya Kak. Ya, silakan. Saya mau ada penambahan nih Kak di pertanyaan nomor 2. Ya. Tadi kan Kakak jelasin ketika orang yang melakukan hal yang tidak baik yang Kakak sebut lampu itu. Nah setelah itu kan dia harus meminta pengampunan pada Tuhan. Nah tapi kita kan nggak menutup kemungkinan ada juga orang yang melakukan perbuatan tersebut terus meminta pengampunan pada Tuhan tapi tetap melakukan hal tersebut Kak. Nah itu gimana Kak? Nah itu tadi yang saya katakan, pertobatannya itu kan Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7, dari buahnya lah kamu kenal mereka. Jadi kalau buah pertobatannya itu begini-begini saja, tidak naik, ya berarti dia nggak ada bedanya kenal Tuhan sama nggak kenal Tuhan, sadari Tuhan sama nggak sadari Tuhan. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau memang dia sungguh-sungguh tahu Tuhan,
sungguh-sungguh kenal Tuhan dan memutuskan untuk bertobat, pertobatannya harus begini. Minimal naik, punya progres. Tapi kalau hanya datar saja, berarti nggak ada bedanya. Nggak kenal Tuhan sama kenal Tuhan. Sampai akhir hayatnya. Dan Tuhan lihat progres itu. Kita disempurnakan oleh kesempurnaan Kristus. Gitu. Ya. Jadi, kalau ada orang minta ampun sama masih melakukan itu, aduh dia minta ampun, tapi dia kadang jatuh lagi. Minta ampun lagi, jatuh lagi kadang, terus minta ampun lagi. Kemudian suatu saat jatuh lagi, tapi pertobatannya begini, yang tadinya misalnya melakukan itu sekali sebulan menjadi sekali 3 bulan, nanti tiba-tiba sekali 6 bulan sampai level yang tidak pernah. Nah itu artinya ada progres di dalam pertobatannya itu. Bukan seperti yang dahulu-dahulu dia berenang di dalam dosa itu. Ya, begitu. Jadi pertobatan itu progresif. Ada nanti kesempurnaan Kristus yang akan disempurnakan kita. Makanya Tuhan Yesus bilang kita harus waspada agar ketika kita mati kita tidak di dalam dosa itu. Jadi kita nggak kaget, kita nggak terkejut. Gitu ya. Untuk yang kedua. Ya untuk yang ketiga itu tentang bagaimana menentukan orang itu sesat, Kristen itu sesat atau bukan, atau apa sih orang sesat? Apa sih pertanyaan ketiga tadi, lupa saya. Pertanyaan ya itu tadi, Kristen sesat apa tidak itu? Iya, betul. Oh iya. Kristen sesat itu tidak mengakui Tritunggal dan menyatakan ada keselamatan di luar Yesus. Itu sudah pasti sesat. Itu buang saja. Yang mengatakan Yesus ciptaan itu sesat. Yang mengatakan Yesus itu ada permulaan itu sesat. Yang mengatakan ada keselamatan di luar Yesus itu sesat. Yang mengatakan, yang menolak ketritunggalan Allah itu sesat. Menolak Tritunggal Allah itu artinya menolak Allah yang hidup. Karena Tritunggal itu berbicara tentang Allah yang hidup, Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Itu sesat. Oke? Gitu. Setia kepada pengajaran para rasul pada hal-hal yang primary. Baik Kak, terima kasih Kak. Ya, ada tambahan Bang CP? Berkati ya. Ya, jadi mengenai tadi yang sesat-sesat itu aku suka banget ngebahas sesat-sesat ya. Karena banyak orang mengatakan dirinya suci ya, padahal buku-bukunya semua sesat semua, itu banyak itu. Ya, apalagi di abad-abad ke-7 itu ya. Sok bajunya baju putih lah ya kan. Udah kayak kuburan dicat putih padahal dalamnya busuk. Nah, begitulah ya. Jadi you know lah ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan aku itu suci, bersih segala macam, Tuhan Yesus mengatakan apa? Dari perbuatan mula menghasilkan kamu itu siapa. Ya kalau memang perbuatan baik ya, itu menunjukkan kamu itu siapa. Tapi kalau perbuatan baik tetapi dalam kitabmu tidak tidak mengajarkan kebaikan, itu artinya kamu itu munafik. Oleh sebab itu kalau kamu memang orang ikuti kitabnya masing-masing, pasti kamu menunjukkan siapa diri dalam pengajaran agama masing-masing. Aku tidak mengatakan Kristen dalam hal ini ya, karena Kristen itu is the best lah pengajarannya ya, mantap ajaran Kristen, tak ada yang lain-lain yang aneh-aneh ya. Yang di abad-abad ke-7 nih yang aneh-aneh nih ya. Mau kita bahas boleh nanti masuk rumahku nanti ya, kalau Eli sudah closing ya. Abad ke-7 kita bahas nanti. Spesial pakai telur abad ke-7 kalau di rumahku. Gitu. Silakan, Dek. Ya, malam Bung Lia. Ya, saya mau tanya ini begini. Kan ada sudut pandang yang berbeda antara Calvinis dan Armenian. Nah, Calvinis itu dia berpandangan itu teologi sekali selamat tetap selamat. Nah, kalau Armenian keselamatan itu bisa hilang. Nah, itu saya minta penjelasannya seperti apa. Iya, itu tergantung sudut pandang itu, Pak. Ya, Calvinis dan Armenia. Ya, kalau sudut pandang dari Tuhan, ya itu keselamatan itu sekali itu selama-lamanya. Tapi kalau sudut pandang manusia itu ya kebalik. Ya, jadi kalau
sudut pandang dari manusia itu ya mengenai keselamatan itu bisa kita gapai ataupun bisa kita dekatkan ke Allah. Tapi kalau dari cara pandang Tuhan, keselamatan itu hanya ada padaku. Jadi tergantung secara sudut pandang mana kita memandang. Itu dua-duanya benar ya, mau Calvinis mau Armenia sama aja, tergantung sudut pandang kamu melihatnya. Gitu kira-kira. Tambahin deh adikku, Alia. Mengenai Armenian dan Calvinis, banyak orang berdebat gontok-gontokan sampai menghujat masalah itu. Saya tidak masalah. Saya terima pandangan Calvin, saya terima pandangan Armenian. Karena itu tentang sudut pandang, Pak. Armenian itu lihat dari bawah. Calvin itu lihat dari atas. Calvin berkata sekali selamat tetap selamat. Keselamatan itu dinilai di akhir. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang selamat. Dan apa yang dia tahu nggak mungkin nggak terjadi. Kalau Tuhan tahu saya akan selamat, saya nggak mungkin nggak selamat. Jadi bagi Tuhan sekali selamat tetap selamat. Betul, saya selamat karena dia tahu bahwa saya akan selamat dan itu akan selamat selamanya. Lalu Armenian, oh tidak. Ya karena kita lihat dari bawah. Kita nggak tahu ke depan bagaimana. Jadi asumsi yang digunakan oleh orang Calvin, teologi atas dari Allah. Kalau orang Armenian lihat dari bawah, apa masalahnya? Ada masalah. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Jadi saya nggak bingung, saya nggak repot berdebat masalah itu. Yang penting kita berantas itu adalah syaratnya. Tidak. Makasih banyak. Makasih banyak penjelasannya. Terima kasih banyak. Siap Bapak. Sama seperti salib Kristus ya. Kalau kita pandang itu adalah suatu penyiksaan yang brutal, tapi kalau dari cara pandang Tuhan itu adalah kasih setianya. Makanya orang abad ke-7 mengatakan, "Itu Tuhan kau itu, pakai kolar." Nah, itulah abad ke-7 ya. Itu mereka itu biawak kadal busuk, kutu busuk gitu. Ya, mereka hanya melihat dari perspektif manusia, tetapi dalam kacamata Tuhan itulah kasihnya kepada kita. Ya, tergantung sudut pandang memandang. Bukan berarti memandang di bawah itu salah dalam hal Armenia, enggak. Maksudnya cara sudut pandang yang perlu kita perhatiin. Oke, saudaraku, Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih Bang Cepe. Ya, gitu ya Pak Ekles ya. Tuhan berkati selalu kamu. Sama-sama Bang Lian. Iya. Dari suara-suara Bapak ini suara orang baik, ya orang-orang lugu-lugu gitu, lugu-lugu lucu. Ya maaf ya Pak ya, Tuhan berkati ya Pak. Tapi orang-orang begitu gampang disesatkan ini ya, serius. Karena iya enggak gitu. Oke, kasihan ya. Ya Pak, belajar ya Pak ya. Bahas ya gitu, abad ke-7 itu. Oh siap brother. Kalau itu santapan saya itu, mushroom saya nanti Pak. Ya ketawa kita di situ. Surat Yakobus pasal 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua-belah suku di perantauan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Keadaan rendah dan keadaan kaya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan,
Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yakobus pasal 2. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku
atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus pasal 3. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi?
Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yakobus pasal 4. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu.